Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dalam tutorial Simanja 05.5. Kali ini kita akan belajar mengenai distribusi barang, distribusi keluar dan distribusi masuk di Simanja yang terbaru. Baik, langsung saja kita buka Simanjanya. Baik Bapak Ibu, di sini saya ada kasus sebagai contoh saja. Mungkin saya pilih salah satu OPD, itu OPD masuk. OPD pemberinya adalah dari Dinas Perempuan dan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ini ya, DP3 AP2KB. Kemudian dia didistribusikan ke berbagai kecamatan. Di sini misalnya ada beberapa kecamatan, saya pilih salah satu saja, nanti sebagai contoh adalah Kecamatan Kalinyamatan. Dia dari OPD pemberi ini pengadaannya sejumlah masker ada sekitar 540, kemudian face shield ada 415. Dia didistribusikan ke masing-masing kecamatan. Untuk Kecamatan Kalinyamatan mendapatkan masker sejumlah 150 dan face shield sejumlah 100. Ini ya, bisa dilihat yang saya beri tanda kuning-kuning ini jumlahnya, ini barangnya, kemudian ini harga satuannya. Misalnya masker 20.000, face shieldnya 17.000. Nah, jadi yang pertama-tama kita lakukan adalah ada dua hal yang agak sedikit berbeda ketika kita melakukan distribusi keluar dan masuk, yaitu yang pertama adalah di OPD pemberinya. Ya, ini kita coba lihat bersama. Jadi OPD pemberinya ini adalah dari DP3 AP2KB ini ya. Proses ini sampai sini adalah proses yang seperti biasa kita lakukan di penerimaan persediaan ya. Jadi kita melakukan penerimaan, kemudian kita berikan harga perolehan, terus kemudian kita lakukan pembayaran. Nah, yang sedikit berbeda adalah sewaktu pengeluarannya. Ini dari OPD pemberi ya, dari sisi OPD pemberi dulu. Yang berbeda adalah di perintah pengeluarannya ini. Perintah pengeluarannya ini kita langsung menyebut unit pemintanya siapa. Jadi karena yang kita jadikan contoh tadi adalah Kecamatan Kalinyamatan, maka unit pemintanya nanti kita akan isikan Kecamatan Kalinyamatan. Kemudian tag pengeluaran kita isi distribusi keluar. Ini yang biasanya kita isi penggunaan, kita isi distribusi keluar ya. Jadi ini step yang berbeda adalah di sini saja untuk OPD pemberi ya, yang saya beri tanda kuning-kuning ini. Kemudian kita keluarkan sesuai perintah pengeluaran tadi dengan nomor sekian, K22XXX1. Itu dari sisi OPD pemberi. Bagaimana kalau dari sisi OPD penerima? Dari sisi OPD penerima nanti yang kita lakukan adalah di sini yang saya berikan tanda kuning ini. Bedanya cuma di sini. Jadi di penerimaan kita pilih asal usulnya distribusi masuk, kemudian kita pilih nomor pengeluarannya, nomor yang tadi kita buat di KB ya, nomor pengeluaran di KB. Ketika kita sudah memilih nomor tersebut, maka otomatis kita tidak usah mengisikan lagi barangnya, harganya, atau kita bayar kembali, kita nggak usah. Kita cukup langsung setelah itu kita langsung perintah pengeluaran terus kita keluarkan. Oke, kita langsung saja praktek dengan aplikasi. Kita masuk ke Simanja, kemudian kita seperti biasa kita input untuk penerimaan di OPD pemberinya. Kita masuk ke KB, pinjam di KB dulu, kemudian kita isi seperti biasa, nama
masker dan face shield, maka kita bisa pilih obat-obatan lainnya. Kemudian kita isi saja sesuai dengan pembeliannya, dilengkapi ya. Nah, ini cuma buat tes saja. Kemudian kita isikan barangnya, hasil kita isikan total aja, karena kita KB kita isikan total dulu barangnya, nanti kita bagi-bagi pengeluarannya per distribusinya kemana, kecamatan apa saja. Nah, kita isi total, kan masker ada 540, kemudian face shield ada 415. Cepat saja. Face shield 415. Oke. Dan yang kedua masker ada 540. Oke, penerimaan sudah. Kemudian seperti biasa kita ke harga perolehannya. Isikan tadi adalah ya, itu kedua barang yang sudah kita isikan jumlahnya. Kita isikan, harga satuan untuk face shield adalah 17.000, masker 20.000. Face shield 17.000, masker 20.000. Ya, kita bayar langsung. Sudah terbayar, artinya sudah penerimaan, kita sudah input seperti biasa. Proses yang ini seperti biasa kita lakukan, penerimaan, harga perolehan dan pembayaran sudah. Kemudian kita ke pengeluaran, ke perintah pengeluaran. Tapi unit pemberinya kita buka baru. Nah, yang saya bilang tadi adalah yang berbeda adalah di sini ya, di perintah pengeluaran untuk instansi atau OPD pemberi. Jadi di unit peminta ini dan tab pengeluaran ini, unit peminta kita langsung tujukan ke siapa kita akan memberi. Jadi tadi di contoh kasus adalah kecamatan Kalinyamatan. Kecamatan Kalinyamatan, kita pilih langsung, kita tujukan kemana. Kemudian tak pengeluarannya adalah distribusi keluar, bukan penggunaan ya. Dilengkapi saja nanti. Enter save. Nah, kita isikan barangnya tadi, hasil dan 415. Nah, untuk kecamatan Kalinyamatan, maka face shield-nya adalah diberikan sejumlah 100 dan maskernya 150. Jadi ini face shield adalah 100. Enter. Kemudian barang satu lagi adalah masker, ada 540. Kita isikan 150. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke pengeluaran.
distribusi tadi adalah yang ini, yang distribusi keluar ini, yang taknya distribusi keluar ada nomor M22017. Ingat ya, M22 tes. Nah, kita isikan sesuai perintah pengeluarannya tadi. 100 Oke, dua-duanya sudah keluar 100 dan 150. Kita ingat ya, di nomor pengeluarannya adalah 116. Kita 220116. Nah, ini proses yang harus dilakukan di OPD pemberi ya. Jadi proses ini sampai sini sudah kita lakukan. Tadi sudah keluar nomor pengeluaran K22116. Sekarang kita nanti itu kan contoh kasus untuk kecamatan Kalinyamatan. Sedangkan untuk kecamatan lain sama ya prosesnya, tinggal perintah pengeluaran, kecamatan Keling, unit peminta. Ini juga seperti itu, perintah pengeluaran, unit pemintanya kecamatan Jepara, seperti itu terus. Ini kita contoh saja di satu kecamatan aja, kecamatan Kalinyamatan. Untuk yang lain nanti bisa menyesuaikan. Kemudian kita di sisi OPD penerima. Jadi ini yang harus kita lakukan. Pertama kita di penerimaan kecamatan Kalinyamatan, seperti biasa. Kemudian asal usul, ingat ini ya, yang kita lakukan di OPD penerima adalah di penerimaan kita pilih asal usul distribusi masuk, dan nomor pengeluaran adalah nomor yang tadi dari KB. Jadi kita pilih ini distribusi masuk. Ketika ini dipilih maka semua pilihannya akan mati kecuali nomor keluar ini. Nomor keluar kita pilih. Nah, ini nomor keluar yang tadi kita buat di KB ya. Nah, ini nomor keluar. Ya, kita pilih, double klik aja. Nah, otomatis akan sudah, kita tidak perlu memilih barangnya lagi, sudah otomatis barang itu keluar sejumlah berapa. Oke. Kita enter. Simpan, jangan lupa di enter ya di sini ya nomornya. Kalau sudah tersimpan seperti ini, kita tidak perlu mengisikan apapun ya. Ini sudah ada, otomatis sudah ada masuk, sudah nilainya sudah ada. Nomor keterangannya juga dari nomor pengeluaran berapa kelihatan di sini. Nah, kemudian yang kita lakukan berikutnya, kita tidak perlu kita tidak perlu melakukan proses mengisi harga maupun pembayaran. Kita langsung di perintah pengeluaran terus kita keluarkan. Kita coba ya. Tadi nomornya adalah Kalinyamatan T22001 penerimaannya. Maka kemudian kita lakukan perintah pengeluaran. Dipakai sendiri. Kemudian tak pengeluarannya karena kecamatan Kalinyamatan akan mengeluarkan, jadi di tabnya kita isi penggunaan. Oke, terus kita masukkan barangnya apa, hasil. Nah, ini sudah ada 100. Nah, kita tinggal pilihan kita mau keluarkan semua atau bertahap, misalnya 50-50. Hasil sudah, kemudian masker ini ada 150.
Ini kebetulan saya keluarkan, langsung saya keluarkan semua habis. Oke, perintah pengeluaran selesai. Kemudian di pengeluaran kecamatan Kalinyamit, perform nomor permintaan yang tadi ya, kita keluarkan sejumlah permintaannya. Ya, sudah. Nanti seperti itu ya. Jadi perintah ini step ini sudah kita lakukan semua, kita terima, kemudian kita perintah pengeluaran, kita keluarkan habis. Nah itu ya, yang perbedaannya cuma yang saya berikan warna kuning ini tadi untuk pemberi di perintah pengeluaran, untuk di OPD penerima di penerimaan saja. Oke. Jadi seperti itu untuk alur distribusi keluar maupun masuk. Ya, hal yang harus diperhatikan, pastikan sebelum kita menginput distribusi masuk, pastikan OPD pemberi itu sudah mendistribusikan ke kita. Jadi kalau si OPD pemberi belum mendistribusikan ke masing-masing kecamatan, maka kecamatan itu tidak akan bisa menginput. Kemudian hal yang harus diperhatikan itu tadi, di OPD pemberi ada di unit pemintanya dan tak pengeluarannya harus distribusi keluar. Kemudian untuk OPD penerima adalah di asal usul distribusi masuk, kebalikannya ya. Terus nomor pengeluarannya adalah nomor yang dibuat oleh OPD pemberi. Tidak perlu mengisikan harga maupun pembayaran, langsung keluarkan saja perintah pengeluaran. Ya, seperti itu. Mungkin kalau masih ada pertanyaan bisa menghubungi admin atau teman-teman mentor. Mungkin itu saja dulu untuk distribusi keluar dan distribusi masuk. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.